Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. فإن صدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para asatidah, para hujjaj, para sesepuh, bapak-bapak hadirin jamaah Majelis Ta'lim Masjid Jami Al-Inabah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmatnya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam, yang tentunya patutlah kita syukuri. Dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, alhamdulillah kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baitun min buyutillah, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Hadirin jamaah sekalian yang berbahagia, mari pada malam hari ini kita akan memulai kembali pengajian kita, yaitu dengan kita mengkaji kitab Safwatul Tafasir. Ya, setelah beberapa bulan kita libur, pada malam hari ini kita akan memulai kembali, yang insya Allah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita, yaitu pada halaman 159. Ya, halaman 159 kita akan membaca ayat yang ke-251 dan 252. Ya, baris kelima dari atas. Baris kelima dari atas. Ya. Fahazamuhum. Ada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fahazamuhum biiznillah. Ay hazamu jaysha Jalut binasrillahi wa ta'yidihi ijabatun lidu'aihim wa inkasara aduwwahum ragma qasratihi wa qatala Dawud Jalut ay wa qatala Dawud wa kana fi jayshil mu'minina
ma'a Talut ra'sut tughyan Jalut wandakhara jayshah wa ataahu Allahul mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha' ay a'ta Allahu ta'ala Daud al-mulk wan nubuwah wa 'allamahu ma yasha'u min al-'ilmi an-nafi' alladhi afadahu 'alayhi. Qala Ibnu Katsir kana Talut qad wa'adahu in qatala Jalut an yuzawwijahu ibnatahu wa yushatirahu ni'matahu wa yusrikahu fi amrihi fawaffalahu fi ala al-mulk ila Daud alaihi salam ma'a ma madahahu Allah bihi minan nubuwwati al-'azimah walaula daf'ullahi an-nasa ba'duhum bi ba'din la fasadatil ard ay laula an yadfa'allahu syarral ashrar bi jihadil akhyar la fasadatil hayat li'anna syarr in ghalaba kana al kharab wad dimar walakin Allah zu fadlin 'alal 'alamin ay zu fadlin zu tufaddil wa in'amin 'alal bashar haitsu lam yumakkin lisyarr ma'al isti'la tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq ay ma qasasna 'alaika ya Muhammadu minal umuri al gharibah wal qasas al ajibah allati waqa'at fi bani Israil hiya min ayatillahi wa akhbarihi al mughiyah allati awhaha ilaika bil haqqi biwasitati Jibril al amin wa innaka laminal mursalin ay wa innaka ya Muhammadu laminal jumlatir rusul allazina arsalahumullahu litablighihi da'watillahi azza wa jalla wallahu a'lam. Pada ayat yang ke-251 ini dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala masih menjelaskan ya tentang apa yang dilakukan oleh tentara Talut dan Jalut ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala jelaskan fahazamuhum biiznillah ya. Fahazamuhum biiznillah, mereka itu ya, tentara Talut mampu mengalahkan ya ataupun membinasakan pasukan apa? Jalut ya. Tuh. Biiznillah yang tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu ya pada ayat yang sebelumnya Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan wa kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Ya. Pada ayat sebelumnya Allah katakan wa kam min fi'atin, berapa banyak ya qalilah, jumlah yang sedikit atau pasukan yang jumlahnya lebih sedikit ya kata Allah itu bisa apa? Mengalahkan jumlah pasukan yang jumlahnya lebih banyak ya. Tapi di situ harus kita bawahi biiznillah ya. Kesemuanya itu bisa terjadi karena siapa? Karena izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kalau kenyataan secara logika atau kenyataan yang ada di atas kertas, yang pasti kalau jumlah yang sedikit pasti bakal kalah sama jumlah yang apa ya? Yang banyak. Ya. Tapi di sini ya, ketika Allah Subhanahu wa taala ya mampu menunjukkan kekuasaannya
ya, kepada pasukan Talut yang jumlahnya itu lebih sedikit, mereka mampu mengalahkan jumlah Jalut yang lebih banyak, ya. Ya di sini mungkin Allah telah berjanji, ya, dan memang akan menunjukkan kekuasaan yang benar-benar ada pada Allah agar mereka itu mau apa? Mau beriman, ya, kepada apa? Kepada, ya, ajaran yang dibawa oleh para nabi yang Allah utus kepada mereka, ya. Di sini kan sekarang banyak pertanyaan, ya, orang-orang bertanya, Ustadz, ya, kenapa kok orang-orang yang apa namanya yang berbuat zalim, ya, orang-orang yang berbuat curang, orang-orang yang berbuat makar, kok dibiarin aja ya? Ya, bahkan kok dikasih kemenangan, ya. Ya kalau kita pikir secara akal atau logika kita memang, ya, karena akal kita kan nggak sama dengan apa yang menjadi keinginan Allah, ya. Memang secara akal logika kita enaknya memang orang yang berbuat apa itu kecurangan, yang berbuat zalim, berbuat maksiat paling enak diapain? Dibinasain aja dah, ya. Tapi Allah tidak demikian, ya. Allah itu punya rencana yang mana rencana Allah itu pasti lebih apa? Lebih baik dari apa yang kita rencanakan. Ya, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu kan, ya, Maha mengetahui atas segala sesuatu yang sudah terjadi, yang sedang terjadi dan yang akan terjadi. Ya, ya kalau kita baru tahu kalau udah kejadian kan begitu. Ya, yang udah kejadian aja kadang lupa, ya, apalagi yang belum pernah terjadi. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala tahu segalanya. Ya, apa namanya? Yang lalu, yang sedang berlangsung dan yang akan datang. Itu Allah Maha Maha tahu. Ya, makanya keinginan kita nggak sama dengan apa yang Allah inginkan. Ya, biarin aja. Ya, suatu saat juga kalau Allah Subhanahu wa taala tunjukkan, ya, kekuasaannya atau Allah sudah muak dengan orang-orang yang melakukan kejahatan di atas muka bumi ini, pasti Allah akan apa? Tunjukkan langsung kepada siapa? Kepada mereka-mereka pelaku perbuatan zalim di atas muka bumi Allah ini. Ya, itu. Ini, ya, hubungan ayat yang kita baca dengan kenyataan atau realita yang sedang terjadi di mana-mana, kan gitu ya. Ya, orang-orang apa namanya Israel kok dengan begitu membabi butanya, ya, menghancurkan masjid-masjid, ya, rakyat biasa, orang-orang lemah mereka apain? Mereka bunuh, ya, wanita-wanitanya diperkosa, kok dibiarin aja sama Allah? Bukan dibiarin, ya. Allah itu kan, ya, Maha melihat, ya. Bahkan Allah dalam Al-Qur'an sudah mengatakan wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun. Ya, hai sekalian manusia, janganlah kalian mengira, ya. Tuh kata Allah bahwasanya Allah itu lalai, ya, bahwasanya Allah itu membiarkan apa-apa yang dilakukan oleh siapa? Orang-orang zalim. Ya, tuh. Akan tetapi apa? Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar kata Allah. Ya, akan tetapi Allah membiarkan saja sampai nanti suatu saat mereka sendiri yang akan melihat akibat perbuatan jahat yang mereka lakukan. Ya, jadi kita jangan terputus asa. Ya, kita jangan apa tuh? Tai'as, ya, putus asa dari rahmat Allah. Ya, kalau Allah sudah katakan wala tai'asu mir rauhillah, janganlah kalian berputus asa atas karunia Allah. Innahu la yai'asu mir rauhillahi illal qaumul kafirin. Sesungguhnya orang-orang yang selalu berputus asa atas rahmat Allah melainkan mereka itu siapa? Orang-orang kafir. Ya, gitu. Jadi kita yakin suatu saat Allah pasti bakal apa? Memberikan kemenangan kepada siapa? Kepada yang namanya kebenaran. Ya, janji Allah pasti benar. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Ya, suatu saat kebenaran itu pasti apa? Datang. Ya, wa zahaqal batil, kebatilan itu bakal apa? Bakal binasa. Ya, innal batila kana zahuqa. Karena sungguhnya kebatilan itu pasti akan apa? Akan lenyap, akan hancur, akan hilang tuh.
Karena siapa? Karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita kan nggak punya kemampuan, la haula lana wala quwwata. Ya, tuh. Makanya tetap kita bersandar, ya, minta bantuan kepada siapa? Kepada Zat yang segala maha yang ada, ya, selalu bersama kita orang-orang yang beriman. Ya, itu. Baik. Nah, ditafsirkan oleh Syekh Ali As-Sabuni tentang fahazamuhum biidznillah, mereka mampu mengalahkan pasukan Jalut karena izin Allah, ai hazamu jaisa Jalut. Tuh, ya. Binasa tuh pasukan Jalut itu binasrillah, ya. Akibat apa? Pertolongan, ya, sebab bantuan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu. Kenapa? Karena mereka yakin. Karena mereka selalu berdoa, ya. Dalam peperangan selalu mereka nggak akan pernah lupa, selalu ingat minta tolong kepada Allah. Ya. Kenapa? Ingin diberikan kemenangan atas pertolongan Allah tuh. Karena mereka sadar, ya, jumlah mereka itu apa? Lebih sedikit dari pasukan yang menjadi musuh atau lawan mereka. Ya, maka di sini ditafsirkan oleh Imam Ali Al-Sabuni wa ta'yidihi ijabata lidu'aihim. Ya, itu sebagai bukti bahwasanya, ya, doa-doa yang mereka panjatkan diapain tuh? Ijabah, ya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini nih Pak, ya, kita bisa mengambil suatu pelajaran. Ya, kita di saat dihadapkan dengan suatu permasalahan yang sangat berat, ya, suatu problema yang ada, ya, entah itu kehidupan dalam sebuah rumah tangga, kehidupan dalam bermasyarakat, atau kehidupan yang kita hadapi sudah semakin serut apapun, jangan pernah kita bosan untuk minta kepada Allah. Ya, apalagi yang namanya cobaan ataupun ujian itu benar-benar sedang berada di hadapan kita. Ya, saat itulah Allah akan melihat, ya, ketika kita dalam keadaan susah yang sangat, kita masih ingat kepada Allah, maka di saat itu pula Allah bakal mengabulkan segala doa-doa kita. Ya, ya, kita kan kalau kebanyakan, ya, kita ingat sama Allah waktu kita senang mah biasa. Ya, waktu kita bahagia, waktu kita lagi dapat rezeki banyak, alhamdulillah, senangnya luar biasa, ya. Tapi di saat kita lagi dihadapkan dengan suatu cobaan, ujian yang begitu berat, jangan pernah lupa kita ngapain? Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini, ya, hal yang dilakukan oleh para tentara Talut itu, mereka nggak pernah lupa sedikit pun untuk minta pertolongan ataupun bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya, ya, doa mereka itu diapain? Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh, ya. Jadi kan kita disuruh ingat minta kepada Allah bisarra wad darra, ya kan? Waktu kita sarra dalam keadaan senang, wadarra waktu dalam keadaan susah, ya, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin Allah pasti melihat, yakin pasti Allah mendengar apa yang menjadi keinginan kita. Kalau kita minta kepada Allah dengan ikhlas dan khusyuk, pasti Allah bakal mengkabulkan hajat ataupun keinginan kita, ya. Tuh. Wan kasara aduwahum rabbata kasratihim, ya, hancur lebur tuh mereka tuh yang menjadi musuh rabba kasratihi, sekalipun jumlah mereka itu ya, lebih banyak dari pasukan Talut tuh, ya. Makanya nggak heran Pak, jadi kalau Allah menginginkan segala sesuatu gampang aja, ya, tuh, gampang. Allah pengen jadi ini, seluruh penghuni bumi ini mereka menjadi orang-orang yang beriman semua, bisa gak? Bisa banget. Tuh, ya. Makanya, ya, dalam hal itu Allah katakan dalam Al-Qur'an, ketika, ya, suatu penduduk suatu negara
mereka itu mau beriman kepadaku, ya, aku akan apa kata Allah, ya, la fatahna alaihim barakatin minas samawati wal ard. Ya, yang janji Allah dalam Al-Qur'an Allah katakan walau anna ahlal qura amanu wattaqau, ya, seandainya penduduk suatu negeri, penduduk suatu kampung, penduduk suatu daerah amanu wattaqau, mereka semuanya beriman dan bertakwa, apa janji Allah? La fatahna alaihim barakatin minas samawati wal ard. Maka akan kami bukakan apa itu? Keberkahan, ya, yang datang turun dari langit dan keluar dari mana? Dari bumi ini. Tuh, ya. Allah itu gampang kalau ingin melakukan sesuatu. Tuh, ya. Maka ini didapatkan oleh pasukan Talut yang meskipun jumlah mereka apa? Lebih sedikit dari musuh ataupun pasukan Jalut, ya. Tuh. Wa qatala Dawud Jalut, ya, dan ya qatala Daud berhasil membunuh Jalut, ya. Jadi pasukan ini yang dipimpin oleh Talut dan Jalut, ya. Talut jumlahnya sedikit, Jalut jumlahnya banyak, ya. Nah, ketika ya tuh pasukan ya Talut itu sudah semakin lemah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang yang bernama Daud, ya. Beliau itu apa? Berhasil membunuh pimpinan perang yang bernama Jalut. Ya, jadi kalau panglima perangnya udah mati, ya, panglima perangnya udah mampus, tuh pasti gampang gitu. Kalau untuk pasukannya diapain? Ya, dibinasakan, ya. Karena kunci keberhasilan seorang pasukan perang itu tergantung kepada siapa? Sang panglima, ya, yang selalu mengarahkan pasukannya untuk ya bersikap seperti apa, ya, dalam menghadapi lawan ataupun musuh, ya. Karena ibaratnya dia itu panglima itu penentu, ya. Tuh nggak bisa, makanya seorang panglima orang yang nggak ngerti dalam perang, ya, nggak bisa seorang panglima yang nggak ngerti apa-apaan, ya. Itu dia harus orang-orang yang mengerti tentang taktik atau siasat cara menghadapi musuh di medan pertempuran, ya. Itu. Nah, Daud telah berhasil membunuh siapa? Ya, Jalut. Ai wa qatala Daud, ya, yaitu Daud telah berhasil membunuh ya Jalut. Wa kana fi jaisil mu'minin ma'a Talut, ya. Saat itu memang Daud ikut bergabung kepada pasukan orang-orang yang beriman ma'a Talut yang dipimpin oleh Talut. Ya, jadi belum kelihatan awalnya nih Daud nih. Ya, ternyata dia adalah seorang yang mampu untuk membunuh atau apa? Menghabisi seorang panglima yang begitu hebat yang bernama Jalut, ya. Nah, kenapa dia bisa seperti ini? Ntar kita lihat ada kisahnya, ya. Ra'sat tugiyan Jalut wan hadara jaisahu. Tuh, karena ya si Jalut ini adalah apa? Ya, sebagai tokoh, ya, ataupun pemimpin yang paling tinggi dalam hal apa? Ya, memimpin peperangan untuk membinasakan pasukan-pasukan Talut, ya. Wandahara jaisahu, sampai itu apa? Seluruh pasukannya itu ya binasa, ya. Dibinasakan oleh siapa? Oleh Daud yang berhasil membunuh apa? Ya, Jalut, ya. Nah, setelah ya terbunuhnya Jalut di tangan Daud, apa janji Allah? Wa atahu Allahul mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha'. Ya, akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala atahu Allah, ya, Allah mendatangkan kepadanya, kepada siapa? Kepada Daud al-mulka, ya, memberikan ya sebuah apa itu? Pemerintahan atau kekuasaan, ya. Tuh, kekuasaan kepada siapa? Kepada Daud, ya, yang telah berhasil ya membunuh Jalut, tuh, ya. Wal hikmah, ya, bukan saja kekuasaan yang Allah datangkan atau Allah berikan kepada Daud, juga hikmah, ya. Apa sih hikmah itu, Pak? Ya, hikmah itu ya sesuatu
kelebihan yang Allah berikan kepada orang-orang tertentu yang menjadi pilihan Allah. Ya. Jadi ketika orang itu dia punya hikmah yang Allah berikan, pokoknya tuh orang ada kelebihan lah dibanding orang-orang yang manusia yang lain tuh. Ya, makanya ada istilah ya, kalau di kita tuh di kalangan orang-orang sufi, ada orang mengatakan tuh si fulan tuh orang ahlu hikmah tuh. Ya, artinya apa? Ya, pokoknya dia itu ada aja tuh kelebihan yang orang lain nggak punya. Ya, dikasih hikmah, dia bisa ini, bisa itu tuh. Ya, bahkan kadang itu di luar kesadaran dia sendiri. Ya, karena Allah yang apa? Yang memberikan kepada ya makhluk ataupun orang-orang pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Allah berikan kepada siapa? Kepada Daud tuh, ya. Wa 'allamahu mimma yasha. Ya, di samping kekuasaan, hikmah dan juga Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Daud yaitu apa? Ya, mimma yasha, ya, apa-apa yang dia kehendaki. Ya, berupa ilmu ini, ya kan Daud juga awalnya nggak menyangka ya kalau dia itu bakal menjadi seorang nabi. Ya, dia itu bakal diberikan suatu kekuasaan yang begitu hebat, ya, diberikan tanggung jawab yang begitu berat. Ya, kira-kira Nabi Daud tahu nggak? Nggak tahu. Ya, ternyata di sini ya ditafsirkan oleh Imam Ali As-Sabuni. Kata Imam Ali As-Sabuni, ay a'tallahu ta'ala Daud al-mulka wan nubuwah wa 'allamahu mimma yasha minal ilmin nafi'. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuasaan kepada Nabi Daud berupa apa? An-nubuwah. Ya, berupa apa? Berupa kenabian. Ya, diangkatnya Daud sebagai seorang siapa? Nabi dan rasul. Tuh. Ya, Nabi Allah Daud alaihi salam tuh, ya. Wa 'allamahu ma yasha, dan Allah Subhanahu wa taala pun mengajarkan kepada Daud ma yasha, apa-apa yang dia kehendaki, berupa apa? Minal ilmin nafi, ya, dari suatu ilmu yang akan memberikan apa? Manfaat yang sangat banyak tuh, ya. Ilmu yang manfaat, alladzi aqadahu alaihi, ya, yang bisa memberikan apa? Kelebihan kepada Nabi Daud alaihi salam, ya, tuh. Qala Ibnu Katsir, berkata Imam Ibnu Katsir, ya. Nah, ini Imam Ibnu Katsir berkata, kata Imam Ibnu Katsir, kana Talut qad wa'adahu. Ya, jadi Ibnu Katsir menjelaskan bahwasanya Talut itu ya pernah berjanji kepada siapa? Kepada Daud. Ya, inna Talut qad wa'adahu. Ya, dia pernah janji kepada siapa? Kepada Daud. Kata Talut, in qatala Jalut an yuzawwijahu ibnatahu. Ya, hai Daud, kata Talut, kalau engkau mampu membunuh Jalut, akan aku kawinkan engkau dengan putri aku. Tuh, ya, sayembara nih. Ya, kalau lu bisa bunuh Jalut, gue kawinin lu sama anak gue, kata si Talut, ya, kepada Daud. Ya, ini sayembaranya luar biasa nih, anak muda sekalian, anak muda. Ya, orang tua juga kalau sayembara seperti ini mau ikut serta, ya kan? Iya, ya. Aku akan nikahkan engkau dengan putriku, kata Talut tuh. Ya. Wa yusyadiruhu ni'matahu. Ya, tuh. Dan juga akan aku berikan berbagai macam apa tuh? Ya, kenikmatan-kenikmatan yang ada, yang pernah aku dapati. Tuh. Ya, ini janjinya siapa? Talut kepada ya Daud. Ya, tuh. Wa yusyarrikahu fi amrihi, dan aku akan ikut sertakan dalam berbagai hal. Tuh, ya. Fawaffalahu, ya, maka apa yang menjadi ya tuh janji ya Talut kepada Daud itu apa? Wafa, ya, ditepatin. Ya, karena Daud berhasil membunuh Jalut, akhirnya apa?
ya Daud dinikahkan dengan putrinya Talut tadi itu. Ya, tuh. Summa alal muluk ila Daud alaihi salam. Kemudian diberikan juga kekuasaan atau ya kerajaan kepada siapa? Kepada Daud alaihi salam ma'a ma manahahu Allahu bihi minan nubuwah al-azimah. Ya, yang disertai dengan apa? Pemberian Allah berupa apa? Berupa kenabian yang sangat mulia. Ya, jadi kalau kenabiannya itu bukan dari Tolut, ya nggak ada manusia bisa mengangkat menjadi seorang nabi, ya. Tapi kalau menikahkan putrinya itu memang janjinya Tolut, ya nggak ada, ya. Kalau dibilang oh itu mungkin putri anak perempuannya Allah kali, enggak. Lam yalid walam yulad, Allah nggak beranak dan tidak diperanakkan, ya. Tuh. Jadi di samping ya so, Daud mendapatkan kekuasaan yang begitu besar, bisa menikahkan putri dari Tolut. Di saat itu pula Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan ya kenabian yang sangat tinggi kepada siapa? Kepada Daud alaihi salam. Ya. Makanya ya Daud ya mendapatkan itu semua lantaran siapa? Pertolongan dan bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tuh. Jadi ya kita tahu kan ya dalam riwayat mengatakan kenapa kok Talut begitu ya tertarik dengan Daud. Ya, salah satu di antaranya apa tuh? Kira-kira itu. Ya, salah satu yang saya baca di antaranya adalah ya Talut itu sangat merasa apa itu? Suka atau ya demen dengan keindahan kemerduan suara yang dimiliki oleh Daud. Ya, jadi Nabi Daud itu suaranya apa tuh? Ya, suaranya lembut. Ya, tuh. Ya, jadi apa? Orang-orang yang mendengar suara Nabi Daud akan apa? Ya, akan terpikau itu, akan terbawa dengan apa? Kemerduan suara yang dimiliki oleh Nabi Daud. Ya, makanya ada doa tuh, ya, bagi para qori atau qori'ah. Ya, tuh mereka ingin minta suaranya seperti Nabi Daud minta. Ya, Allahumma liyinni kamalihu Daud alaihi salam. Ya, tuh atau bisa melembutkan suara seperti bisa melembutkannya besi kan begitu. Ya, nah itulah kemuliaan salah satu apa mukjizat yang memang Allah berikan kepada siapa? Ya, para nabi dan rasul yang menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tuh. Baik. Walaula daf'ullahin nasa ba'dhum bi ba'din la fasadatil ard. Ya, seandainya ya Allah tidak menolak atau mencegah ya itu kemunkaran yang dilakukan oleh manusia satu dengan manusia yang lainnya, la fasadatil ard, maka akan hancurlah dunia ini atau bumi ini. Ya, jadi jangan takut Pak, pasti Allah ngebatasin. Ya, nggak mungkin sehebat-hebatnya manusia itu bisa menguasai dunia, kagak ada. Ya, Fir'aun ya, yang dia ngaku Tuhan bisa berkuasa di mana doang? Di Mesir doang. Ya, negara lain nggak bisa. Ya, tuh. Dan itu pun ada batasnya. Ada nggak batasnya? Ada. Ya, orang sehebat Fir'aun yang ngaku Tuhan, ya matinya karena apa doang coba? Ya, tenggelam air doang. Ya, tuh. Nah, itu suatu hal yang gampang saja. Ya, itu salah satu bentuk apa? Ya, pencegahan yang Allah lakukan kepada para orang-orang jahat yang ingin terus-menerus melakukan kejahatan di muka bumi ini. Makanya dikatakan walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'din la fasadatil ard. Seandainya Allah tidak mencegah kejahatan yang dilakukan oleh manusia satu dengan manusia yang lainnya, bumi ini bakal hancur. Ya, tuh. Nah, apa tafsiran dari Syekh Imam Al-As-Sabuni? Ai laula an yadfa Allahu syarral asrar bi jihadil akhyar la fasadatil hayah. Tuh. Ya, seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak mencegah atau menghalangi ya sirral asrar, segala bentuk kejahatan dari kejahatan-kejahatan yang ada, bijihadil akhyar,
dengan sebab perjuangan yang dilakukan oleh orang-orang pilihan, la fasadatil ard. Ya. Jadi di sini juga Pak, Allah perlu atau akan melihat ya sejauh mana perjuangan kita atau pembelaan kita terhadap suatu kebenaran. Ya, maka di sini dikatakan itu apa? Bijihadil akhyar. Ya, tuh, dengan perjuangan yang dilakukan oleh orang-orang pilihan. Ya, padahal sih tadi kan kita lihat jumlah pasukan Tolut itu jauh lebih sedikit dari pasukan Jalut. Ya, lah kok bisa menang? Ya, kata Allah udah lo lakuin dulu, lo perbuat dulu, masalah urusan menang kalah urusan gua kata Allah. Ya, jadi kita apa? Disuruh berperang dulu, jangan nyerah. Ya, disuruh hadepin dulu sehebat apapun musuh, sedahsyat apapun percobaan, hadepin dulu. Ya, Allah kan sudah janji la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Enggak bakal Allah membebani sesuatu kepada manusia yang kalau manusia itu enggak bakal mampu untuk menghadapi beban tersebut. Ya, kita dikasih sakit Pak, separah apapun, Allah tahu kalau kita itu mampu untuk bersabar terhadap cobaan itu. Ya, Allah nggak bakal berbuat zalim sedikit pun kepada kita hambanya. Ya, tapi kadangkala yang seperti sering kali saya katakan, kita yang selalu suuzon kepada Allah. Ya Allah, ya aku sudah berbuat baik, rajin sholat, rajin sedekah, ya kok masih dikasih ujian begini berat loh, ya justru semakin tinggi derajat seorang hamba akan diangkat oleh Allah, maka semakin tinggi pula apa ujian tersebut Allah akan berikan. Ya, enggak ada sesuatu Pak kedudukan yang sangat tinggi tanpa didapati dengan kita berleha-leha. Ya, pasti dengan kita apa perjuangan, pengorbanan dan lain-lain sebagainya. Begitu juga kalau kita ingin Allah memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita di dunia, kita disuruh untuk apa? Berjuang dan berjuang terus. Ya, berjihad di jalan Allah. Yang penting kita kerjain aja dah. Ya, yang kita mampu. Masalah hasil atau enggak hasilnya itu urusan siapa? Urusan Allah. Ya, ibarat kita Pak, kita nyuruh nyekolahin anak kita di pesantren, ya tuh kita jangan suruh bilang lu sekolah biar jadi kiai lu, biar jadi orang pintar nanti lu diundang di mana-mana, jangan begitu. Ya, suruh anak belajar, nak belajar yang benar. Ya, nanti kamu dapat ilmu kamu akan bermanfaat. Ya, nah bermanfaatnya ilmu disitulah nanti artinya apa? Orang akan membutuhkan kita terhadap suatu ilmu yang apa yang kita dapati. Ya, jangan kita orientasikan belajar yang benar, yang jauh sono, nanti pulang jadi kiai, jadi ulama, jadi orang pintar, nanti orang cium tangan sama kamu, nanti kamu diundang di amplopin, jangan. Ya, itu salah. Ya, salah niat. Kenapa? Kalau salah niat itu kesannya pasti bakal salah semuanya. Ya, itu. Niatin aja karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Li'anna syarr in ghalaba kana al-kharab wad dimar. Ya, li'anna syarr karena yang namanya kejahatan ya ataupun ya sesuatu yang dosa itu in ghalaba meskipun dia menang. Ya, tuh yang namanya kecurangan nih, meskipun dia menang di dunia, ya, kanal kharab wa dimar, pasti suatu saat akan menemukan kehancuran. Ya, suatu saat bakal hancur lebur. Ya, oke, menang sekarang nggak lama. Ya, emang Allah nggak lihat, Allah lihat. Ya, janji Allah pasti benar. Tuh, ya. Walakinallaha dzul fadlin 'alal 'alamin. Ya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memiliki karunia kepada alam semesta ini, ya, memberikan karunia kepada alam semesta ini aizu nufaddil wa in'amin 'alal bashar. Ya, Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keutamaan, kemuliaan kepada manusia haitsu lam yumakkin lisyar minal isti'la. Ya, yang menjadikan suatu kejahatan itu tidak akan menang selamanya. Ya,
Innallaha ma'al muhsinin. Allah itu akan selalu ya bersama orang-orang yang benar. Ya, enggak pernah Allah bersama orang yang salah. Enggak pernah Allah membela orang yang curang. Enggak pernah Allah memenangkan orang yang banyak duit. Ya, yang Allah selalu menangkan apa? Al-haqqu huwal haq. Ya, yang benar itu adalah benar, wal batil huwal batil, dan yang salah itu adalah salah. Ya, oleh karenanya apa yang sedang kita hadapi, dihadapi oleh kita sendiri ataupun saudara-saudara kita, tetap kita harus apa? Berusaha, paling tidak kita berdoa, minta kepada Allah apa yang ya menjadi keinginan kita, insya Allah Allah akan berikan, ya, karena janji Allah tidak akan pernah bohong, janji Allah tidak akan pernah dusta. Suatu saat Allah akan berikan kemenangan kepada umat Islam di mana saja berada. Amin ya rabbal alamin. Ya, tilka ayatullah natluha 'alaika bil haqq wallahu a'lam bissawab. Nanti kita lanjutkan pada taklim kita malam Sabtu yang akan datang. Mudah-mudahan sedikit yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita. Amin ya rabbal alamin. Silakan pada bertanya.